memperingati, yang merayakan hari raya turunnya hidangan dari surga. Silakan. Okey, pada ayat tadi tu terjemahan yang kamu beri tu ada sedikit kesalahan sebab ayat bahasa Arab dia li awwalina wa akhirina. Tengok balik. Untuk orang yang awal dan yang akhir. Maknanya ada dua kelompok. Yang bersama Isa dengan yang akhir. Akhirina tu bukannya selepas kami. Terjemahan tu salah. Akhir apa? Akhir yang terakhir. Maknanya li awwalina yang terawal dan yang terakhir. Ahli sunnah percaya bahawa Nabi Isa akan datang dan akan ada kelompok pada akhir zaman yang akan bersama Nabi Isa. Itulah kelompok yang terakhir. Kalau ingin pakai ayat berarti Muhammad bukan Nabi terakhir. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, saya bukan ahli sunnah, saya hanya mengikut. Okey, pertanyaan saya begini. Mereka. Apakah Muhammad Nabi terakhir? Dalam Al-Quran, dalam pendapat ahli sunnah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, tetapi Nabi Isa belum mati, tetapi dia akan datang semula pada akhir zaman. Tenang. Apakah setelah Muhammad tidak akan datang lagi Nabi? Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah begitulah, tidak akan datang lagi. Saya nggak tanya menurut pendapat Anda, Bang. Menurut iman Islam, apakah setelah Muhammad tidak akan lagi datang seorang Nabi? Tidak akan dilantik Nabi baru. Maknanya bukannya tidak akan datang. Tidak akan dilantik Nabi yang baru. Masih akan datang Nabi. Berarti masih akan datang Nabi. Ya, akan turunnya Nabi Isa. Tapi bukannya Nabi Isa tu dilantik sebagai Nabi yang baru. Maknanya Nabi yang baru dilantik sudah tidak ada dalam pendapat umum. Berarti siapa Nabi yang terakhir? Berarti siapa Nabi yang terakhir yang akan datang? Menurut pendapat Muslim, majoriti Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad lah. Katanya Isa, gimana ini? Tak, Nabi Isa bukan dilantik baru. Susah nih, Pertama, adakah kamu mengaku bahawa teks Al-Quran tadi tu kamu salah terjemahan? Sebab teks tersebut hidangan untuk menjadi Aid hari raya li awwalina wa akhirina. Maknanya ada dua golongan saja. Yang pertama dengan Nabi Isa, ada yang paling akhir. Maknanya bukan selepasnya, bukan setiap selepasnya. Maknanya Bang, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ya, kalian ini memang kerjanya ini muter-muter ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya ayatnya ya, Bang ya. Supaya kita tidak akan berputar-putar lagi, Bang. Tunjuk bahasa Arab dia. Baik. Bang, bacakan bahasa Arabnya. Isa putra Maryam berdoa. Baca dulu bahasa Arabnya atas. Li awwalina wa akhirina dan dua. Oke. Berarti hari turunnya itu menjadi peringatan, betul? Alaina ma'idatan minas sama', ke atas kami maidah, hidangan daripada langit. Dan litakunu, untuk ia menjadi bagi kami lana aidan, hari raya li awwalina, untuk yang pertama awal. Siapa itu yang akhirina. Awal? Siapa yang awal? Nabi Isa dengan pengikutnya lah. Li awwalina bersama pertama kami, wa akhirina, dan yang akhir. Okey. Pertanyaan saya, Muhammad yang akhir enggak? Muhammad yang akhir enggak? Oleh sebab disebut akhir kami, akhirina, maknanya Nabi Isa perlu ada ketika itu. Iya, Muhammad yang Nabi yang terakhir enggak? Bukan, bila akhirina, maknanya Nabi kan Muhammad, bukan terakhir Nabi Isa Muhammad perlu ada. sekarang. Bang, apakah Muhammad Nabi terakhir? Nabi terakhir dilantik menurut Muslim majoriti punya pendapat. Dilantik. Berarti yang turun. Berarti kalau Muhammad Nabi terakhir, berarti tidak ada syariat baru, betul? Apa? Tidak ada syariat baru, betul? Kalau Nabi Muhammad terakhir, maknanya tidak ada syariat baru selepas itu. Oke, betul. Maksudnya begitu. Itu Al-Quran dah dia mulai encok dia. Bang, Bang Nasri, intinya yang saya bilang begini, Bang. Apakah Muhammad datang, dia membikin ajaran baru atau meneruskan ajaran-ajaran terdahulu? Dia datang dengan membawa isi ajaran yang sama dengan ajaran terdahulu dari segi konsep asas. Bukannya keseluruhan. Kalaulah sama, orang-orang terdahulu, yakni pengikut Nabi Isa, mereka memperingati hari turunnya hidangan dari langit, betul?
Orang terakhir dan yang awal sahaja. Dua golongan saja. Kok jadi muter-muter ke sana lagi sih? Awalnya. Iya, siapa yang awal tadi? Okey, bila Nabi Isa sebut awalina, yang pertama kami, maknanya kami itu termasuk Nabi Isa tak? Mesti dia kena ada di situ. Awalina Dan para pengikutnya, betul. Dan para pengikutnya, betul. Tapi Nabi Isa mesti ada ketika itu sebab disebut awalina. Iya, kami, berarti dan akhirina, para pengikutnya, benar nggak? Para pengikutnya juga memperingati hari itu, betul? Tak, yang pertama dan yang akhir saja. Sebab ayat tersebut awalina wa akhirina. Yang pertama dan yang terakhir, dua saja. Maknanya berarti kalau Muhammad bukan yang terakhir. Yang bersama Isa yang terakhir. Maknanya dalam Islam punya teologi, dengar dulu bagi peluang Yang dalam Islam punya teologi, Nabi Isa ni dia ada kemunculan dua kali. Pertama ketika zaman dia lah Nabi Isa. Kemudian akhir zaman ketika dia menentang Dajjal. Berarti Nabi Isa membuat agama baru lagi nanti. Tidak, dia membawa seperti mana yang dia pernah bawa dulu ketika perayaan pertama ketika sebelum dia angkat ke langit. Apakah Muhammad termasuk orang-orang yang meneruskan ajaran Nabi Isa? Ya, termasuk. Oke, kalau begitu kenapa? Kalau begitu kenapa Muhammad dan para pengikutnya tidak memperingati hari turunnya makanan dari langit? Itu bukan. Okey, masalahnya bukan semua nabi diberikan semua perkara sama. Udah pusing mereka. Udah mumet mereka, udah mumet, pening. Bang, kesalahan kamu gini saja, Bang. kamu yang Begini bawa saja, Bang. salah kan? Gini saja, Awalina wa akhirina, dua saja. Dua golongan. Ya, Anda berputar-putar, Anda berkelit aja di situ, Bang. Gini, dengarkan saya, Bang. Gini ya. Okay. Pertama-tama, waktu Muhammad itu lahir, sampai dia berumur 39 tahun, apa agama dia itu? Agama dia? Saya tak tahu. Makanya bilang nggak jelas, Bang. Tak, berarti sebentar, Bang. 39 tahun Muhammad tidak jelas agamanya. Sebelum dilantik, siapa saja yang jelas? Ibrahim pun sebelum dilantik dia tidak jelas tentang agamanya. Iya, berarti saya nggak ngomong Ibrahim. Berarti umur semua 0 nabi sampai sebelum dilantik, Bang, dia tidak mempunyai agamanya. Bang, jangan memfitnah nabi-nabi lain. Kami sedang membahas tentang Muhammad, Bang. Pertanyaan saya, 39 tahun apa agama Muhammad? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Tidak jelas, betul. Tidak dituliskan di dalam Al-Quran, mana saya tidak boleh mengatakan itu. Oke, tidak jelas. Pertanyaan saya, apakah 39 tahun dia tak pernah berdoa? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tak tahu. Oke, apakah selama 39 tahun dia tak beribadah, tak pergi menyembah? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tidak tahu. Saya bantu Anda, saya bantu. Baik. Silakan. Supaya Anda tahu kemana. Saya ngesan Anda banget dari Malaysia. Iya, saya menggunakan. Mantap. Kemana Muhammad pergi? Perhatikan ya, kemana dia pergi ya? Oke. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Pada waktu itu pernah terjadi perselisihan, Bang. Pernah terjadi perselisihan antara Muhammad ya dengan orang-orang. Nih, Anda tahu ayat ini? Anda tahu peristiwa ini? Peristiwa apa tuh? Peristiwa bagaimana Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad. Oke, itu di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, kemudian? Oke, pada waktu itu ada pihak-pihak ketika pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan. Nih, saya kasih contohnya ya. Nih. Ya. Pada waktu pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan, bertikailah Bani Quraisy, Bani ini yang mereka saling mengklaim, saya yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Lalu Muhammad dengan diplomasinya, dia mengambil ini kain. Lalu di keempat sudutnya semua puak itu harus menyentuhnya, ya. Kemudian, semua puak dengan cara demikianlah dia mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Tahu story ini? Tahu cerita ini? Story itu saya tahu, tapi saya tidak ada bukti tentang kesahihan ceritanya sebab dia tidak ada dalam Al-Quran. Berarti bohong cerita itu? Saya tidak pasti. Saya tidak mempunyai ilmu untuk mengetahui bahawa cerita ini
asli ataupun tidak. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Saya balik dulu kamera saya, biar kita enak ngobrolnya. Oke. Apakah menurut Anda, Muhammad menurut Al-Quran dikatakan dia termasuk orang-orang yang sesat sebelum dia itu menerima wahyu? Dia sesat sebelum menerima wahyu. Iya. Okey, betul? Betul. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad sesat sebelum dia menerima wahyu? Ya, benar. Apa Dalam sesatnya Al-Quran dia? sudah tertulis. Ya, apa kesesatan dia? Dalam surah Duha, Tuhan mendapati engkau dhalam fahada. Sesat. Ya, kemudian sesat. Dia memberikan petunjuk. Apa kesesatan dia? Apa kesesatan dia? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tak tahu. Oke, sebagai anak kita bisa melakukan analisa yang kritis, betul? Betul. Dia bergabung tidak dengan masyarakat? Mungkin bergabung berdasarkan cerita itu tadi. Bang, kalau kita bicara mungkin dari tadi kita mungkin semua, Bang. Gini, ada asumsi yang logis dengan asumsi yang mengada-ngada. Begini, Bang. Kalau Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah dia hidup sebagai orang yang tidak bergaul dengan masyarakat? Dia bergaul. Bergaul. Kalau dia bergaul, berarti dia bergaul dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah suku tersebut. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah suku tersebut, dia juga hidup sebagaimana masyarakat orang-orang suku tersebut, betul? Belum tentu hidup seperti mereka. Oke, pertanyaan saya. Berarti Muhammad seorang ateis selama 39 tahun? Tidak diketahui sebab Al-Quran tak sebut kehidupannya apa yang dia percaya. Kalau begitu kenapa dia dikatakan sesat? Siapa? Sesat itu tidak Saya ulang lagi, Bang. Adakah hanya etis saja yang sesat? Apa pengertian dolan, Bang? Nih, coba saya bukakan dulu surat Ad-Duha. Ya. Kami mendapati engkau sesat kemudian memberi petunjuk kan dalam ayat itu. Baik. Saya balikan dulu ya, Bang ya. Surat Ad-Duha ya. Kalau dikatakan sesat, sesatnya itu apa dia, Bang ya? Perhatikan. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Ad-Duha ayat keberapa itu, Bang? Bantu saya bisa? Saya tidak ingat nomornya, tapi memang dhalam fahada. Oke lah, sebentar. Gini, dia dikatakan sebagai orang yang dolan. Kata dolan itu sama dengan surat Al-Fatihah. Walad dolin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat, betul? Oke, betul. Oke, Muhammad termasuk nggak orang-orang yang sesat itu? Dia pernah sesat, benar? Pernah sesat. Apa kesesatan dia? Tidak diketahui. Nah, kalau begini kita nggak usah diskusi, Bang. Gini, kita ini kan berbicara tentang siapa yang disembah oleh dia. Kalau Anda bilang tidak tahu, berarti Anda simpulkan Muhammad ateis selama 39 tahun, betul? Menurut Islam, etis salah satu kesesatan, bukan yang mewakili keseluruhan kesesatan. Oke, mungkin ada kesesatan yang lain. Berarti 39 tahun lamanya Muhammad ateis, betul? Etis tidak diketahui. Etis mungkin atau gimana tidak. Anda ini, Bang? Tapi tidak penting. Begini sebentar, Bang. Gini, kalau gini, ini yang saya sebut dengan makan buah si malakama, Bang. Anda mau belok ke kiri kena, belok kanan kena. Sekali lagi, Bang. Kalau Anda simpulkan Muhammad sebagai sosok yang tidak pernah bergaul dengan masyarakat, kalau Anda simpulkan Muhammad tidak hidup sebagaimana orang-orang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, kesimpulannya berarti Muhammad selama 39 tahun tidak bergaul dengan orang-orang Quraisy, tidak bergaul dengan kaum. Kalau bergaul, oke, mana kemungkinan yang lebih mungkin terjadi? Bergaul atau tidak bergaul? Oke, saya tanya,
Contohnya kalau ada seorang yang sesat, dia seorang saja yang sesat dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, boleh tak berlaku dalam masyarakat itu? Boleh tak kemungkinan itu berlaku? Adakah Boleh, kebarangkaliannya bisa tak boleh? saja. Makanya kita Seorang berbicara saja. tentang probabilitas, Bang. Kita bicara tentang probability ya. Kemungkinan terbesar Muhammad bergaul tak dengan orang-orang Quraisy? Kemungkinan besar bergaul, tapi mungkin dia ada Kemungkinan besar pandangannya sendiri. bergaul. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa kemungkinan besar dia bergaul? Karena banyak orang yang kenal dia. Bahkan dia Ya, benar. dijuluki sebagai Al-Amin. Benar. Orang yang jujur terpercaya. Walaupun dia ngajarin boleh berdusta ya. Dalam 3 hal. Baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda. Kalau dia bergaul, berarti dia tahu aktiviti dari orang-orang Quraisy, yaitu mereka Ya. menyembah berhala, betul? Dia tahu tidak semestinya dia ikut. Mungkin dia ada cara kesesatan yang lain. Oke. Kalau begitu, kalau Anda simpulkan dia tidak ikut di dalam penyembahan berhala orang-orang Quraisy tersebut, maka kesimpulannya dia tidak melakukan penyembahan terhadap apapun, betul? Mungkin dia menyembah sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui. Apa? Tidak disebutkan. Apa itu? Tapi sesat. Kalau sesat Tidak tahu, berarti itu tapi berhala. Berarti berhala, betul? Tak tahu. Mungkin menyembah Lu kok Tuhan. tak tahu gimana? Bang, kalau dia sejak awal menyembah kepada Allah, mungkinkah dikatakan dia sesat? Oke. Kamu tahu deisma? D-E-I-A. Deisma tahu? Astaga. Mempercayai adanya Tuhan. Berat ini Eh, berat. deisma. Iya bang, deisme itu Mungkin- artinya mungkin dia percaya. Betul bang. Deisme mungkin dia- itu percaya akan adanya Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu? Bang, di kita bang sekarang ini bang, ada banyak sekali agama. Betul. Saya Adakah ke deisma Malaysia. sesat menurut Islam? Deisma sebentar, sesat Bang. menurut Islam, Bang. sesat menurut Kristen, Bang. sesat menurut musyrikin Mekah. Maknanya kalau dia Bang. deisma, dia berseorangan saja. Oke, bang, saya pernah bang, kita tahu di dunia ini ada banyak macam agama, betul? Benar. Benar. Oke, apakah semua agama menyembah kepada Allah? Beribadah kepada Ada- Allah? Bukan semua. Bukan semua. Agama, kita ambil satu contoh bang. Kita ambil satu contoh. Orang-orang bang, orang-orang di pedalaman Afrika sana. Mereka itu melakukan ibadah kepada Tuhannya, kepada deisnya, betul? Kepada dewanya, betul? Kalau deis, Betul dia tidak? tidak menemukan dewanya lagi. Kalau deis, dia tidak tahu nama Tuhannya sama sekali. Kalau deis. Dia tahu ada Tuhan, tapi Iya. tidak mengenalinya. Oke, kalau yang dimaksud di situ Allah, berarti dia tidak sesat, betul? Ada orang yang menyembah Allah dan sesat. Dengan sebab dia menyembah Allah dan dia menyangka Allah menyuruhnya buat begitu, buat begini, tapi Allah tidak menyuruhnya. Dia menyangka dia Ya menyembah Allah. berarti dia bukan menyembah Allah namanya, Bang. Bang, Begini. kalau Dia sebentar, menyangka Bang. dia menyembah. Kalau seseorang dia menyangka menyembah Allah tapi dia sembah berhala, berarti sesat nggak? Sesat. Berarti siapa yang dia sembah? Dia menyangka menyembah Allah tetapi dia tidak menyembah Allah. Dia menyangka Siapa saja. yang disembah? Iya, siapa yang dia sembah? Berhala itu. Berhala. Nah, pertanyaan saya, waktu itu Muhammad menyembah siapa? Tak diketahui. Tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Oke, pasti bukan Allah, setuju? mungkin dia percaya adanya Tuhan tapi dia tidak tahu namanya. Iya, Dan dia pasti masih bukan sesat. Allah, betul? Pasti bukan Allah, betul? Tak tahu? Kita dari tadi tak tahu saja ya. Susah kalau begini, Bang. Bang, maksud saya begini, Bang. Okay. Kalau Tunggu. sedikit, Bagi Bang, saya peluang bercakap. kalau dia sedikit, Bang, 10. kalau dia menyembah Allah, kalau dia berbakti, beribadah kepada Allah, apakah dikatakan dia sesat? Kalau dengan cara yang lain daripada yang disuruh oleh Allah, maka dia sesat. Contohnya gimana? Contohnya. Jika Allah tidak menyuruh mencium batu, dia pergi mencium batu, maka sesatlah dia. Oke, berarti Muhammad sesat, betul? Sebelum dia menjadi Nabi, dia ada sesat. Oke, dia sesat. Sesatnya dia itu karena dia menyembah selain Allah, betul? Dia tidak menyembah. Dia percaya adanya Tuhan tapi tidak menyembah pun boleh juga.
deis, ada yang percaya ada Tuhan tapi tidak mumet dah menyembah. kalau begini. Ya bang, di bawah dulu bang. Kalau begini caranya saya juga mumet bang ngobrol sama anda bang. Mumet kita ngobrol, susah. Gimana kita ini? Kalau anda sudah mengakui dia sesat, kesesatannya itu apa? Tolong simpulkan. Kesesatannya adalah karena menyembah. Bagaimana kesesatannya menyembah Allah? Masa menyembah Allah sesat?